Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu deteksi gender dan estimasi usia berbasis citra wajah menggunakan pre-trained model convolutional network, neutral network atau CNN. Selanjutnya akan masuk ke perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, ada rekan saya, silahkan dijelaskan. Nah, baik, perkenalkan saya Muhammad Faris Rizky Ilham. Saya NPM 146. Jadi job desk saya di sini itu sebagai orang yang melakukan preprocessing citra, lalu augmentasi data, data cleaning, lalu exploratory data analysis atau IDE, serta penyusunan pipeline dataset. Selanjutnya saya serahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Arsyidan Darmawan dengan NPM 2470061111128. Jadi job desk saya di sini mengimplementasikan face detection menggunakan media pipe dan mengintegrasikan input kamera real time. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Moraya Alvarez Alban dengan ujung NPM 133. Di sini job desk saya itu mengimplementasi arsitektur multitask CNN dan pengembangan model simple CNN. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Farel Vanali Putrazeni. Di sini saya bertugas pada integrasi pre-trained model ResNet 18, training model, dan optimasi parameter pelatihan. Selanjutnya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Maulana dengan job desk saya di sini adalah mengembangkan dashboard serta memasukkan hasil training tadi menjadi ke model antarmuka dan memonitoring hasil training dan validasinya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadli Fajri Al-Habibi dengan NPM 24700611142. Saya bertugas di sini evaluasi performa model Confusion Matrix, analisis outcrop, dan visualisasi grad CAM. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan nama, NPM, dan juga job desk-nya. Langsung saja kita langsung masuk ke presentasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Faris. Baik, pada latar belakang ini jadi deteksi gender dan estimasi usia itu merupakan salah satu permasalahan penting dalam bidang computer vision dan kecerdasan buatan, terutama di bagian deep learning. Nah, jadi teknologi ini tuh memiliki banyak penerapan. Jadi kayak sistem keamanan, lalu personalisasi layanan digital, analitik pengunjung, dan antarmuka manusia komputer yang adaptif. Nah, metode tradisional seperti HOG, lalu LBP, dan agent based itu memiliki keterbatasan ketika menghadapi seperti variasi pencahayaan, pose wajah yang tidak frontal, serta kondisi dunia nyata yang kompleks. Nah, di sini tuh jadi kita tuh pakai Convolutional Neural Network CNN yang mampu mempelajari fitur wajah secara otomatis dan lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Nah, lalu kita juga menggunakan transfer learning yang menggunakan pre-train seperti ResNet 18. Karena ini tuh lebih efisien, tidak membutuhkan dataset yang sangat besar, dan juga mampu memberikan performa tinggi. Oke, next. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan mengenai dataset yang kami gunakan, yaitu Utical Face. Nah, jadi sumber datasetnya itu dari Kaggle, totalnya tuh ada sekitar 23.700 citra wajah manusia dengan format seperti pada slide. Nah, di sini juga ada labelnya. Labelnya itu usianya tuh 0 sampai 116, lalu gendernya itu 0 untuk pria, 1 untuk wanita. Lalu untuk ras itu ada ras white, black, Asian, Indian, dan yang others. Oke, next. Nah, di sini di data cleaning dan pre-processing itu
Pertama-tama itu melakukan parsing label. Jadi label itu diambil dari format penamaan file seperti usia, gender, ras, timestamp-nya. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan data. Pemeriksaan data itu untuk mencari missing value atau ada data yang duplikat. Nah, hasilnya itu tidak ditemukan data yang bermasalah. Next. Nah, yang ketiga dan keempat itu ada penanganan outlier. Nah, awalnya tuh kami itu melakukan pembatasan dengan usia di rentang 0 sampai 100. Tetapi kami di progres yang versi final itu kami memutuskan bahwa data ekstrim yang masih logis secara biologis itu tetap akan dipertahankan. Jadi rentangnya 0 sampai 116 tahun. Nah, yang terakhir itu ada preprocessing citra. Jadi kami itu melakukan resize gambar ke ukuran input model, lalu menormalisasi menggunakan ImageNet Min dan standar deviasi. Lalu kami juga menggunakan konversi gambar menjadi tensor sebelum masuk ke CNN. Oke, next. Nah, di bagian IDE itu kami menemukan distribusi usia yang bersifatnya tuh rise Q. Jadi rise Q tuh jadi gimana ya? Berat sebelah ke kiri, ke kanan. Jadi mayoritas datanya tuh berada di rentang usia 25 sampai 30 tahun. Nah, hal ini tuh jadi akan menyebabkan bahwa si modelnya tuh akan lebih mengenali yang usianya muda daripada yang tua. Lalu untuk distribusi gendernya tuh cukup seimbang, 52% pria dan 48% wanita. Nah, untuk insight-nya itu dataset cukup representatif menurut kami. Lalu ketidakseimbangan distribusi usia juga dapat mempengaruhi akurasi prediksi pada usia ekstrim. Nah, terakhir ada data preprocessing dan augmentasi itu jadi diperlukan itu untuk meningkatkan generalisasi model. Next. Nah, ini untuk hasil IDE-nya yaitu di bagian distribusi gender. Jadi di distribusi gender itu terlihat bahwa male itu sedikit lebih dominan daripada female, sekitar 4%. Next. Nah, untuk distribusi usia itu terlihat sangat jelas ya bahwa di range 20 sampai range 30 sampai 35-an itu benar-benar sangat mendominasi gitu dibandingkan dengan umur yang 100 ke atas atau 80 ke atas. Oke, next. Nah, augmentasi data itu kami bagi menjadi 3. 70% untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% lagi untuk testing. Oke, next. Nah, jadi augmentasi ini tuh dilakukan untuk meningkatkan variasi data dan mengurangi overfitting. Nah, tekniknya tuh kami menggunakan random horizontal flip probabilitas 0,5, lalu random rotation sebesar 10 derajat, kurang lebih 10 derajat, lalu color jitter brightness dan kontras itu 0,15, lalu normalisasi menggunakan standar ImageNet. Nah, tujuan augmentasi itu untuk membantu model lebih robust terhadap variasi citra dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Next. Baik, mungkin saya serahkan pada moderator. Baik, selanjutnya ada bagian arsitektur simple CNN dan juga arsitektur ResNet 18. ResNet 18 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang pertama, simple CNN adalah baseline model CNN yang dibangun dari nol tanpa pre-train weights. Terdiri dari 4 blok yaitu conv 2D, lalu ada batch norm, ada ReLU atau rectified linear unit, lalu ada max pooling dengan channel yang makin dalam itu makin besar. Dimulai dari 32, lalu 64, lalu 128, dan yang terakhir 256 untuk mengekstrak fitur wajah secara bertahap. Lalu fitur hasil ekstraksi dipadatkan lewat shared layer
Lalu bercabang ke dua output head sekaligus, yaitu ada gender head untuk klasifikasi laki-laki atau perempuan, dan age head untuk estimasi usia dalam tahun, yang bisa dilihat alurnya di bawah. Selanjutnya ada arsitektur ResNet 18. Jadi ResNet 18 ini menggunakan transfer learning dari ImageNet, sehingga bobot yang sudah mengenali fitur visual umum diwariskan ke tugas ini tanpa perlu melatih dari nol. FC layer aslinya diganti menjadi nn.identity agar backbone menghasilkan vektor fitur mentah 512 dimensi dengan input ke layer berikutnya. Vektor 512 diproses lewat self-shared dari 256, lalu bercabang ke dua head yang identik dengan simple CNN yang tadi dijelaskan. Struktur ini disengaja disamakan karena memiliki alasan, yaitu memastikan perbandingan keduanya adil. Perbedaannya hanya di bagian backbone-nya saja. Selanjutnya ada bagian training model yang akan dijelaskan oleh Farel Ferrandi. Untuk Farel dipersilahkan. Baik, selanjutnya mungkin setelah arsitektur model dibuat, tahap berikutnya adalah training. Model dilatih menggunakan optimizer Adam untuk fungsi loss karena model memiliki dua tugas, maka loss yang digunakan juga gabungan. Untuk klasifikasi gender digunakan cross entropy loss, sedangkan untuk estimasi usia digunakan loss regresi seperti MAE atau MSE loss. Kemudian, kedua loss tersebut digabungkan dengan rumus gender loss dengan age loss. Koefisien 0,05 digunakan agar skala loss usia tidak terlalu mendominasi proses training. Jadi, model tetap belajar secara seimbang antara mengenali gender dan memperkirakan usia. Parameter training juga diatur agar hasilnya stabil, seperti ukuran input gambar 224 dikali 224, batch size, learning rate, jumlah epoch, dan penggunaan pre-trained weights. Setelah training selesai, performa model dibandingkan dengan simple CNN dari hasil evaluasi ResNet 18 memberikan performa yang lebih baik karena sudah memiliki fitur visual awal dari proses pre-training. Mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farel. Selanjutnya akan ada slide alur sistem yang akan dijelaskan oleh Adil. Pada Adil dipersilahkan. Pada slide ini dijelaskan alur kerja sistem dari awal sampai menghasilkan prediksi. Jadi prosesnya dimulai dari input gambar, yaitu pengguna memasukkan gambar melalui upload atau menggunakan kamera secara real time. Setelah gambar masuk, sistem melakukan tahap face detection. Pada tahap ini, wajah pada gambar akan dideteksi terlebih dahulu menggunakan media pipe. Jika media pipe tidak tersedia, sistem dapat menggunakan OpenCV sebagai fallback. Tujuannya adalah agar sistem hanya fokus pada area wajah, bukan seluruh gambar. Kemudian masuk ke tahap pre-processing. Area wajah yang sudah terdeteksi akan dipotong, diubah ukurannya, dan dinormalisasi agar sesuai dengan format input yang dibutuhkan oleh model CNN. Setelah pre-processing selesai, gambar masuk ke tahap CNN inference, yaitu proses ketika model CNN menganalisis citra wajah untuk mengenali pola visual yang berhubungan dengan gender dan usia. Tahap terakhir adalah output prediksi. Sistem menampilkan hasil berupa prediksi gender, estimasi usia, dan tingkat kepercayaan prediksi. Jadi, alur sistem ini memastikan data yang masuk diproses secara bertahap sebelum menghasilkan hasil akhir. Next. Jadi, untuk face detection seperti ini, jadi sistem menggunakan media pipe face detection untuk mendeteksi wajah secara real time dari kamera.
Kalau pengguna menggunakan kamera yang real time, bukan yang upload gambar, jadi hasil deteksinya berupa bounding box. Jadi seperti kotak yang berwarna hijau, kemudian ada gendernya laki-laki atau perempuan dan ada persentasenya. Kemudian ada estimasi usia rentangnya itu misalnya 20 sampai 28 tahun. Terus media PEP kalau tidak tersedia, jadi sistemnya langsung menggunakan OpenCV Harp Cascade sebagai fallback. Mungkin dicukupkan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adil. Selanjutnya ada slide dashboard aplikasi yang akan dijelaskan oleh Rifki Maulana. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan dashboard aplikasi yang kami gunakan. Dashboard ini merupakan web app berbasis Flash, HTML, CSS, dan JavaScript. Dashboard berjalan secara lokal melalui localhost dan digunakan sebagai intermuka untuk menjalankan sistem prediksi. Di dalam dashboard terdapat beberapa komponen utama. Pertama, bagian front-end dashboard yang menampilkan halaman kamera, upload gambar, status model, dan hasil live. Yang kedua, sistem menggunakan media pipe face detection untuk mendeteksi wajah sebelum masuk ke model. Ketiga, model inference menggunakan ResNet 18 atau CNN yang memuat dari file .pth. Model ini menghasilkan output berupa gender dan estimasi usia dan konfidensinya. Keempat adalah aplikasi berjalan pada device dengan ukuran input model 224 dikali 224 serta mendukung dua jenis input, yaitu kamera live dan upload gambar. Secara alur, dashboard ini bekerja dari kamera atau upload gambar lalu masuk ke media pipe, kemudian wajah di crop dan di resize menjadi 224 kali 224. Setelah itu diproses oleh ResNet 18 dan CNN dan menghasilkan output gender serta usia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki yang telah menjelaskan tentang dashboard. Selanjutnya, ada slide hasil evaluasi model yang akan dijelaskan oleh Fajrial Habibi. Kepada Fadli dipersilahkan. Pada slide ini ditampilkan hasil evaluasi antara Simple CNN dan ResNet 18. Berdasarkan hasil pengujian, ResNet 18 memberikan performa yang lebih baik dibandingkan Simple CNN, hampir dari seluruh metrik. ResNet 18 memperoleh akurasi sekitar 92,8%, F1 score sekitar 0,9228, dan MAE usia sekitar 4,8 tahun. Sementara itu, Simple CNN memiliki performa yang lebih rendah, terutama pada recall dan estimasi usia. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dilatih dari awal belum mampu mengekstrasi fitur wajah sebaik model pre-trained. Kesimpulan dari evaluasi ini adalah transfer learning pada ResNet 18 membantu model mengenali fitur wajah dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Untuk selanjutnya, analisis GradCam. GradCam digunakan untuk memahami area wajah mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Dengan GradCam, kita dapat melihat bagian wajah yang paling diperhatikan oleh model saat melakukan prediksi gender usia. Berdasarkan hasil analisis, model cenderung memperhatikan area mata dan alis rahang, bentuk mulut, hidung dan pipi tengah, serta tekstur kulit dan kerutan. Area tersebut memang relevan karena dapat memberikan informasi visual terkait gender dan usia seseorang. Untuk selanjutnya, GradCam visualisasi. Pada slide ini ditampilkan visualisasi GradCam. Warna panas atau heat map menunjukkan area yang memiliki kontribusi yang besar terhadap prediksi model. Dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa model tidak hanya melihat wajah secara keseluruhan.
tapi juga fokus pada bagian-bagian wajah tertentu yang memiliki informasi penting. Untuk selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Fadli yang telah menjelaskan slide yang 3 tadi. Selanjutnya, ada slide hasil prediksi sistem yang akan dijelaskan oleh Rifki Maulana. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil prediksi sistem. Pada tahap pengujian sistem, yaitu klasifikasi gender dan estimasi usia secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prediksi gender sesuai dengan kondisi aktual, sedangkan estimasi usia berada pada rentang yang cukup sesuai. Selain itu, face detection juga berjalan stabil baik pada kamera real-time maupun upload gambar. Next. Pada slide ini, slide menampilkan contoh hasil prediksi dari sistem. Pada hasil tersebut, sistem dapat menampilkan wajah yang terdeteksi, gender yang diprediksi, estimasi usia, serta confidence score. Dengan adanya hasil prediksi ini, pengguna dapat melihat output secara langsung melalui dashboard tanpa perlu menjalankan kode secara manual. Next. Hasil prediksi sistem tambahan. Pada slide ini ditampilkan hasil prediksi digunakan pada beberapa input. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara face detection, pre-processing, model CNN, dan dashboard aplikasi sudah berjalan baik. Dengan demikian, sistem tidak hanya berhenti pada tahap model training, tetapi juga sudah dapat digunakan dalam bentuk aplikasi yang sederhana. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rifki yang telah menjelaskan hasil prediksi dari website kami. Selanjutnya, ada demonstrasi yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, di sini telah terlihat halaman dashboard dari website kami. Sebelumnya, di tengah ada beberapa indikasi. Yang pertama, ada status model. Di sini statusnya itu model belum siap upload file model dengan file .pth atau .pt terlebih dahulu. Untuk uploadnya ada di sebelah kanan ini yang upload model. Selanjutnya ada face detector. Jadi face detector yang kita gunakan itu ada MediaPipe multiface dengan backup OpenCV. Untuk device kita menggunakan CPU untuk semua prosesnya. Lalu untuk inputnya, gambar yang di input itu sebesar 224 dikali 124. Jadi atau rasionya itu 1:1. Jadi kita akan coba upload model terlebih dahulu. Sebentar. Nah, di sini saya sudah memilih model yaitu final_gender_age_model.pth. Kita coba muat model. Nah, di sini ada indikator di sebelah kanan atas yaitu model telah siap. Di sini juga ada di statusnya terlihat model final gender_age_model.pth itu sudah siap digunakan. Kita coba fitur yang pertama yaitu fitur kamera live. Kita coba mulai kamera. Sebelumnya izinkan saya off kamera di recording terlebih dahulu. Nah, kita coba untuk mulai kamera. Nah, bisa terlihat di sini kamera telah nyala dan langsung melakukan deteksi wajah. Bisa dilihat di sini bahwa saya terindikasi bergender laki-laki dengan tingkat akurasi 90% lebih, 90% ke atas. Lalu untuk estimasi usianya mungkin kurang akurat dikarenakan pencahayaan saya yang kurang. Saya coba untuk menambahkan flashlight. Nah, bisa dilihat di sini untuk gender itu saya terindikasi laki-laki. Lalu untuk tingkat persenannya ada di 90 ke atas juga. Lalu untuk estimasi usia ada di 12 sampai 17. Tadi ada sebenarnya yang
berapa tadi? 17 sampai 20 tahunan. Tapi mungkin tidak terdeteksi dikarenakan beberapa hal. Mungkin cukup sekian dari kamera live. Selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis gambar dengan cara di-upload. Kita coba untuk memilih gambar terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan coba beberapa. Yang pertama, saya bapak-bapak terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terpilih bapak-bapak.jpg. Kita coba prediksi. Nah, bisa terlihat di sini sudah terdeteksi wajah dari bapak-bapak yang sudah saya upload tadi. Bisa terlihat di sini confidence gendernya itu dengan tingkatnya tuh 100%. Lalu untuk gendernya laki-laki, estimasi usianya di 32 sampai 37 tahun. Mungkin di sini ada sedikit bug. Saya juga tidak tahu kenapa, mungkin dari deteksi wajahnya, tetapi terdeteksi wajah di sebelah sini. Mungkin saya akan coba foto yang lain. Saya coba foto ini. Nah, saya sudah pilih remaja cewek.jpg. Kita coba upload prediksi. Nah, bisa terlihat di sini confidence gendernya 100%, lalu untuk gendernya terindikasi perempuan, lalu untuk estimasi usianya ada di 27 sampai 32 tahun. Mungkin dikarenakan ada kerutan di area mulut dan juga hidung, jadi terindikasi usianya itu 27 sampai 32 tahun. Kita coba gambar yang lain. Kita coba anak-anak. Sudah terlihat anak-anak.jpg. Kita coba prediksi. Nah, bisa terlihat di sini terindikasi bahwa gendernya itu laki-laki dengan tingkat confidence gendernya 54%. Lalu untuk estimasi usianya 3 sampai 8 tahun. Mungkin satu lagi untuk memastikan. Mungkin saya coba untuk gambar lain. Saya coba gambar ibu-ibu. Nah, bisa terlihat di sini ibu-ibu.png. Kita coba prediksi. Nah, bisa terlihat di sini confidence gendernya 96% dengan gender perempuan dan estimasi usianya itu 31 sampai 36 tahun. Mungkin cukup sekian dari demonstrasi website kami. Saya akan lanjut ke slide presentasi. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Yang pertama, sistem deteksi gender dan estimasi usia berbasis CNN berhasil dikembangkan menggunakan pendekatan multitask learning. Lalu yang kedua, model ResNet 18 berbasis transfer learning memberikan performa terbaik dibandingkan simple CNN pada seluruh metrik evaluasi. Yang ketiga, hasil performa ResNet 18 itu akurasinya sebesar 92,8%. Untuk F1 skornya itu 0,9228. Lalu untuk Edge MAE-nya itu 4,8 tahun. Yang keempat, transfer learning membantu model mempelajari fitur wajah secara lebih efektif dibandingkan CNN yang dilatih dari nol atau from scratch. Yang kelima, analisis GradCam menunjukkan bahwa model fokus pada area wajah penting seperti mata, rahang, mulut, dan tekstur kulit. Yang keenam, sistem juga berhasil diintegrasikan ke dalam aplikasi real-time untuk pertama ada face detection, yang kedua ada klasifikasi gender, dan yang terakhir ada estimasi usia secara otomatis. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun keteledoran dalam presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.